Selamat datang. Hari ini kita bakal membongkar sebuah topik yang selalu relevan ya, rezeki. Anda sudah membagikan buku Blueprint Pola Rezeki, dan terus terang ini bukan sekedar buku motivasi biasa. Bukan sama sekali. Yang bikin menarik itu gimana buku ini mengambil kebijaksanaan kuno dari filsafat Stoik, sesuatu yang mungkin kita anggap kaku dan menerapkannya pada konsep rezeki modern. Betul. Jadi misi kita hari ini bukan cari jalan pintas jadi kaya ya, tapi lebih ke mengupas tuntas pola-pola pikir dan tindakan yang bisa menarik rezeki sejati. Rezeki yang nggak cuma ngisi rekening, tapi yang lebih penting menenangkan hati. Benar sekali. Dan fondasi utamanya yang harus kita pegang dari awal, itu prinsip Stoik soal membedakan apa yang bisa kita kendalikan dan apa yang tidak. Kedengarannya sederhana ya? Sederhana, tapi ini gagasan yang radikal loh di zaman sekarang. Kita kan dibombardir pesan bahwa kita bisa ngendaliin segalanya kalau kita kerja cukup keras. Iya, bener banget. Hustle culture. Nah, buku ini justru nawarin sebaliknya. Kekuatan sejati itu justru datang saat kita fokus pada apa yang ada di dalam kendali kita, yaitu pikiran dan respon kita, dan melepaskan keterikatan pada hasil di luar sana. Oke, mari kita langsung masuk ke gagasan radikal itu. Buku ini kan langsung menantang definisi rezeki itu sendiri ya? Langsung di bab pertama, saya mau tanya deh ke Anda. Saat dengar kata rezeki, apa yang muncul pertama kali di benak? Mungkin uang ya? Jabatan? Rumah, mobil baru. Wajar sih, karena dunia mendefinisikannya seperti itu. Iya, itu definisi umum. Tapi buku ini mengutip Epictetus, seorang filsuf Stoik, yang bilang, kekayaan bukanlah memiliki banyak harta, tetapi memiliki sedikit keinginan. Dan ini adalah pergeseran 180 derajat. Tunggu dulu, ini ide yang bagus di atas kertas, tapi mari kita jujur deh. Di zaman sekarang, di tengah gempuran iklan, media sosial, di mana semua orang kayaknya pamer sukses, gimana mungkin kita bisa memiliki sedikit keinginan? Pertanyaan bagus? Rasanya kayak berenang ngelawan arus yang deras banget kan? Apa buku ini ngasih cara praktis gitu buat ngadepin realitas modern itu? Nah, itu dia intinya. Buku ini nggak nyuruh kita jadi pertapa terus pindah ke gua kok. Pendekatan Stoik di sini lebih subtil. Gimana tuh? Kuncinya bukan neken keinginan secara paksa, tapi melatih akal kita untuk membedakan antara apa yang kita butuhkan buat hidup baik, kayak kebutuhan primer, ketenangan, hubungan baik, dengan apa yang kita inginkan karena tekanan sosial atau ego. Oh, jadi ada pemilahan ya? Betul, latihannya dimulai dari kesadaran. Tiap kali muncul keinginan kuat, misalnya pengen ponsel model terbaru, coba tanya ke diri sendiri. Ini bakal nambah kebajikan dan ketenangan hidup saya, atau cuma nambah cicilan dan cemas nunggu validasi orang lain? Menarik. Jadi ini semacam detoksifikasi keinginan secara perlahan. Buku ini juga punya satu latihan pikiran yang kuat bawat buat memperjelas mana rezeki yang sejati. Anda ingat kan bagian itu soal kehilangan segalanya? Tentu, latihan ini namanya premeditatio malorum dalam istilah Stoik, atau membayangkan hal buruk terjadi. Buku ini menyajikannya dalam bentuk pertanyaan dialog. Gimana pertanyaannya? Bayangkan jika hari ini badai datang dan merenggut seluruh harta benda Anda. Rumah, mobil, tabungan, apa yang masih tersisa pada diri Anda? Wah, reaksi pertama mungkin panik ya, jelas. Tapi kalau kita bener-bener renungin, yang tersisa itu kan hal-hal yang nggak bisa dibeli. Akal kita buat bangkit lagi, kemampuan kita buat mencintai dan dicintai keluarga, kesehatan kita. Napas yang masih kita hirup? Betul. Menurut buku ini, itulah rezeki yang sesungguhnya. Fondasi yang nggak bisa dirampas dunia luar. Harta bisa datang dan pergi, tapi kualitas batin itu abadi. Dan pemahaman ini penting banget buat menghancurkan dua mitos yang ngejebak banyak orang, yang juga dibahas di buku. Mitos apa aja tuh? Rezeki itu takdir mutlak. Jadi kita ya udah pasrah aja, nggak ngapa-ngapain. Mitos kedua, yang lebih populer sekarang, rezeki itu 100% hasil kerja keras membabi buta. Yang bikin kita ngorbanin kesehatan, keluarga. Persis. Mengorbankan ketenangan jiwa. Jadi ini bukan pilihan antara jadi pemalas spiritual atau jadi hustler yang kelelahan. Sama sekali bukan. Filsuf Stoik lain, Marcus Aurelius, ngasih jalan tengah yang indah. Dia bilang, hidup bukan tentang apa yang terjadi padamu, tetapi tentang bagaimana engkau meresponsnya. Oke. Buku ini pakai analogi yang pas banget. Kita ini kayak aktor di atas panggung.
Mungkin naskah besarnya, situasi ekonomi, keluarga tempat kita lahir, udah dikasih. Tapi kita punya kebebasan penuh buat milih cara mainin peran kita. Mau dengan integritas, dengan keberanian, atau sebaliknya. Tepat. Itulah wilayah kendali kita. Itulah ikhtiar sejati. Saya suka analogi itu. Artinya fokus kita bukan ke tepuk tangan penonton, alias hasilnya, tapi ke kualitas akting kita, prosesnya. Ini nyambung ke konsep selanjutnya yang menarik, yaitu Anda adalah magnet rezeki. Nah, ini. Sejujurnya, istilah ini kedengaran agak klise kan, kayak law of attraction gitu. Tapi buku ini ngejelasinnya dengan cara yang sangat logis dan membumi. Betul, ini bukan soal ngirim getaran ke alam semesta. Logika stoik di baliknya itu hubungan sebab akibat yang jelas banget. Marcus Aurelius pernah nulis, jiwamu akan mengambil warna dari pikiran-pikiran yang sering kau pikirkan. Dalam itu. Jadi kalau pikiran kita terus-terusan diisi rasa syukur, kelapangan, niat baik, secara alami tindakan kita bakal positif. Cara bicara kita enak, orang lain jadi nyaman. Dan dari situlah pintu-pintu peluang yang kita sebut rezeki kebuka. Kebalikannya juga berlaku. Kalau pikiran isinya iri, cemas, ngeluh, kita kayak mencari energi negatif yang bikin orang ngejauh. Jadi ini bukan sulap ya, tapi psikologi sosial yang sangat mendasar. Contoh di buku itu relate banget. Ada pedagang di pasar yang selalu senyum, jujur timbangannya. Tulus nyapa pelanggan. Secara alami, orang kan lebih suka belanja di tempatnya, bahkan ngerekomendasiin. Atau di kantor, ada karyawan yang fokus kerja, nggak ikut gosip. Proaktif bantu. Saat ada kesempatan promosi, siapa coba yang bakal diingat atasan? Jelas yang itu. Ini bukan nasib, tapi akumulasi dari karakter bajik yang dia bangun tiap hari. Tepat. Jadi fondasinya jelas. Rezeki sejati itu di dalam, respon kita adalah kuncinya, dan sikap kita itu magnetnya. Nah, setelah fondasi pola pikir ini kokoh, baru deh kita bisa ngomongin pola-pola praktisnya. Oke, jadi setelah fondasi pola pikir kita benar, langkah praktis selanjutnya apa? Gimana kita nerjemahin ini ke tindakan sehari-hari? Buku ini kan masuk ke bagian kedua ya, soal pola-pola praktis. Dimulai dari yang internal. Pikiran dan perasaan. Nah, di sini ada konsep scarcity mindset versus abundance mindset. Ini tuh kayak kacamata yang kita pakai buat ngelihat dunia. Scarcity atau pola pikir kelangkaan, ngelihat rezeki itu kayak kue yang terbatas. Kalau orang lain dapat potongan gede, jatah kita jadi lebih dikit. Betul. Ini ngelahirin persaingan, iri hati, ketakutan. Sementara abundance atau pola pikir kelimpahan, ngelihat rezeki itu kayak lautan yang luas. Keberhasilan orang lain nggak ngurangin potensi kita. Bahkan bisa kolaborasi bikin perahu yang lebih gede. Persis. Ini melahirkan kreativitas, kemurahan hati, dan ketenangan. Dan ini bukan berarti kita jadi naif dan mikir uang bisa dipetik dari pohon, kan? Bukan. Ini lebih keyakinan bahwa peluang, ide, dan kebaikan itu nggak terbatas. Kalau pikiran itu benihnya, buku ini bilang, perasaan itu tanahnya. Emosi negatif kayak iri dan cemas itu disebut racun. Racun yang bikin tanah rezeki kita jadi tandus. Betul. Ada satu pertanyaan reflektif yang tajam banget di buku ini. Coba tanyakan ke diri Anda, jujur deh. Apa yang Anda rasain pas lihat teman atau kolega ngepost foto liburan mewah atau mobil baru? Waduh. Apakah ada sedikit rasa nggak nyaman, rasa iri, atau pertanyaan, kapan giliran saya? Atau Anda bisa ikut ngerasa bahagia dengan tulus buat dia? Ini jadi kayak termometer ya. Tepat. Perasaan itulah termometer kesuburan tanah rezeki Anda. Hati yang sibuk ngebanding-bandingin nggak akan pernah ngerasa cukup, nggak peduli seberapa banyak yang dia punya. Itu menohok banget sih. Oke, jadi perbaikan di dalam diri, pikiran, dan perasaan itu fondasinya. Tapi kan kita hidup di dunia luar. Gimana pikiran dan perasaan yang udah beres, ini kita wujudin dalam tindakan nyata. Nah, buku ini lanjut ngebahas pola eksternal. Tindakan, kata-kata, dan hubungan. Mulai dari tindakan dulu deh. Untuk tindakan, buku ini ngupkenin beda krusial antara bekerja keras dan bekerja bijak. Bekerja keras bisa jadi cuma sibuk tanpa arah, kayak hamster lari di roda. Ujung-ujungnya cuma capek doang. Betul. Kalau kerja bijak, dalam perspektif stoik, itu ikhtiar yang fokus pada kualitas. Bertindak dengan integritas, dengan niat ngasih nilai tambah, dan yang paling penting, tanpa keterikatan emosional yang berlebihan sama hasilnya. Lakukan yang terbaik, sisanya serahkan. Gitu ya? Ya, kita lakuin yang terbaik, setelah itu hasilnya kita terima dengan lapang dada. Lalu ada pola kata-kata. Ini menarik.
Katanya bukan sekedar afirmasi positif yang kosong. Jauh dari itu. Buku ini bilang kata-kata itu doa atau kutukan yang kita ucapin ke diri sendiri setiap hari. Contohnya gimana tuh? Afirmasi stoik itu sangat rasional. Misalnya, pas gagal dalam sebuah proyek, daripada bilang, saya emang bodoh dan gak berbakat, yang mana itu kutukan kan? Iya, itu menjatuhkan diri sendiri. Kita ubah narasinya. Jadi, oke, pendekatan ini nggak berhasil. Ini data berharga. Apa yang bisa saya pelajari buat kesempatan berikutnya? Ini bukan penyangkalan, tapi pembingkaian ulang yang memberdayakan. Mengubah kegagalan dari identitas jadi informasi. Keren. Terakhir dari pola eksternal, pola hubungan atau silaturahmi. Tapi bukan basa-basi kan? Bukan. Rezeki itu sering datang lewat pintu yang dibukain orang lain. Tapi buku ini, ngutip Marcus Aurelius lagi, nekenin pentingnya niat. Apa yang tidak bermanfaat bagi kawanan, tidak bermanfaat bagi lebah. Artinya, hubungan yang kuat itu yang saling ngasih manfaat, yang dibangun di atas ketulusan dan kepercayaan. Bukan cuma transaksi, apa untungnya buat saya. oke, semua pola ini pikiran, perasaan, tindakan, kata-kata, hubungan kayaknya saling terkait ya, kayak mata rantai. Betul, satu pola yang baik akan nguatin yang lain. Ini ngebawa kita ke bagian ketiga buku ini, soal harmoni. Ada konsep keseimbangan langit dan bumi. Bisa dijelasin maksudnya? Tentu, ini cara buku ini nyatuin semua konsep tadi. Rezeki bumi itu semua hal yang ada dalam kendali kita. Kayak ngasah keahlian, kerja cerdas. Merencanakan keuangan, bangun jaringan, ini ranah ikhtiar kita. Sementara rezeki langit, itu faktor-faktor di luar kendali kita. Kondisi pasar, kebijakan pemerintah, keberuntungan, takdir. Nah, ranah langit ini kita hadapi dengan doa, rasa syukur atas apa yang udah ada, sedekah, dan sikap pasrah atau ikhlas pada hasil akhir. Tapi tunggu, konsep rezeki langit ini bisa kedengeran pasif banget loh. Seolah-olah kita cuma berdoa dan nunggu. Gimana buku ini ngebedain antara pasrah yang bijak dengan kemalasan yang berkedok spiritualitas? Itu jebakan yang sangat umum, dan buku ini jelas banget soal itu. Kuncinya di kata harmoni. Oke. Pasrahnya seorang stoik itu bukan pasrah sebelum berusaha, tapi pasrah setelah berusaha seoptimal mungkin. Analogi petani di buku ini ngejelasinnya sempurna. Gimana analoginya? Petani itu ngerjain semua tugas buminya. Dia milih benih terbaik, ngebajak sawah, nanam, nyiram. Itu 100% dalam kendalinya. Iya, itu bagian dia. Tapi, dia kan nggak bisa ngendaliin kapan hujan turun atau seberapa terik matahari bersinar. Itu wilayah langit. Sikap yang bijak adalah ngelakuin semua tugas bumi sebaik-baiknya, terus nerima apapun yang dikasih langit dengan jiwa yang tenang. Kalau kemalasan? Kemalasan itu loh kalau petani bahkan nggak mau nyangkul sawahnya sama sekali dan cuma nungguin hujan. Beda kan? Oke, paham. Jadi, lakuin bagian kita secara maksimal, lalu biarkan alam semesta lakuin bagiannya. Setelah semua itu dilakuin dan rezeki datang, tugas kita belum selesai kan? Buku ini nekenin soal seni mengelola. Kenapa ini penting banget? Karena rezeki yang besar kalau datang ke orang yang nggak siap ngelolanya, justru bisa jadi bencana. Sering dengar kita cerita pemenang lotre yang bangkrut dalam beberapa tahun? Nah, itu contohnya. Filsuf stoik lain Seneca bilang, kekayaan terbesar adalah hidup dengan sedikit, namun cukup. Ini bukan anjuran buat hidup miskin ya. Tapi buat hidup dengan moderasi. Betul. Pengelolaan dalam kacamata stoik itu berarti gunain harta sebagai alat untuk kebajikan. Cukupin kebutuhan, nabung buat keamanan, investasi, dan berbagi. Harta itu alat, bukan tuan. Kalau kita bisa ngelolanya, dia ngasih ketenangan. Kalau enggak, dia malah nyiptain cemas yang baru. Dan pada akhirnya, semua pola ini ngebawa kita ke satu tujuan utama, yaitu hati. Puncak pemahaman rezeki menurut buku ini adalah saat ia nggak lagi cuma soal angka di rekening. Tapi jadi kondisi batin yang stabil. Istilah stoiknya, ataraksia, ketenangan jiwa yang mendalam, rasa cukup yang nggak bisa digoyahin keadaan luar. Kisah nyata pedagang gorengan di buku itu jadi penutup yang indah ya. Iya, itu contoh nyata yang sempurna. Dia cuma fokus ngelakuin yang terbaik tiap hari. Adonannya jujur, minyaknya bersih, ramah, selalu bersyukur. Dia nggak punya ambisi besar mau buka cabang di mana-mana. Lalu tiba-tiba ada peluang besar. Betul. Suatu hari, seorang pengusaha yang jadi pelanggan setianya terkesan sama integritasnya. Nawarin buat ngelola seluruh kantin di perusahaannya.
Rezeki besar itu datang bukan karena dikejar dengan napas terengah-engah. Tapi karena sikap bajiknya secara alami narik peluang itu mendekat. Hatinya udah kaya jauh sebelum hartanya nambah. Jadi, kalau kita rangkum seluruh pembahasan kita, pergeseran paradigma utamanya adalah ini ya. Berhenti jadi pemburu rezeki yang lelah dan cemas, dan mulailah jadi magnet rezeki yang tenang. Tepat sekali. Caranya dengan secara sadar perbaiki pola pikir, dari kelangkaan ke kelimpahan, bersihin perasaan dari racun iri dan cemas, dan nyelaraskan tindakan, kata-kata, dan hubungan kita dengan prinsip kebajikan. Betul, ini sebuah peta jalan yang sangat praktis, bukan cuma teori. Dan sebagai pemikiran penutup untuk Anda bawa pulang, saya mau ngajuin satu pertanyaan reflektif yang terinspirasi dari semua yang udah kita diskusikan. Silakan. Buku ini kan berkali-kali nekenin kalau kekayaan sejati itu punya sedikit keinginan. Coba deh perhatikan dalam 24 jam ke depan, berapa banyak hal yang Anda kejar atau pikirkan yang sebenarnya bukan lahir dari kebutuhan otentik diri Anda. Tapi karena keinginan yang diciptakan iklan, media sosial, atau lingkungan. Persis. Dan coba bayangkan, apa yang akan terjadi pada tingkat ketenangan jiwa Anda jika Anda berhasil dengan sadar melepaskan satu saja dari keinginan yang tidak esensial itu.